Coba deh kamu pikirin, kenapa kita sering beli di warung yang sama? Padahal masih banyak kok warung yang lebih murah harganya. Dan kenapa juga lagi pedagang kaki lima itu selalu ramai? Padahal mereka tidak mempunyai izin resmi. Kalau kalian jawab karena harganya murah, belum tentu benar ya. Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Muhammad Izanova. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat fenomena-fenomena ekonomi dalam sehari-hari. Namun, dari sudut pandang yang berbeda teman-teman, yaitu dari sudut pandang sosial ekonomi. Nah, dari mulai yang sederhana terlebih dahulu, pernah nggak sih kalian lihat pedagang kaki lima, ojek online, atau warung kecil di pinggir jalan? Nah, itu semua termasuk dalam ekonomi informal. Artinya, mereka menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya diatur secara formal. Misalnya, tidak punya izin resmi atau tidak terdaftar dalam sistem pemerintah. Tapi sekarang, aku tanya lagi ke kalian, kalau memang tidak formal, kenapa mereka bisa bertahan? Bahkan, dalam banyak kasus, justru mereka jadi sumber penghasilan utama bagi banyak orang. Di sini kita mulai sadar bahwa ekonomi itu enggak sederhana yang kita pikirkan. Dalam sosiologi ekonomi, ada konsep penting dari Margaret Vetter yang disebut embeddedness atau kelekatan. Sederhananya, kegiatan ekonomi itu nempel sama hubungan sosial, jadi bukan cuma soal untung rugi. Sekarang, coba jujur ya, kenapa kalian beli di warung langganan, padahal mungkin ada yang lebih murah di tempat lain? Kemungkinan besar, jawabannya bukan karena harga, tapi karena sudah kenal, sudah percaya, atau merasa nyaman. Nah, di situ letak pentingnya hubungan sosial. Jadi, keputusan ekonomi kita itu seringkali dipengaruhi oleh relasi, bukan cuma logika. Sekarang kita lihat contoh yang lebih nyata. Misalnya ojek online. Secara sistem, kita bisa memilih driver mana saja. Tapi pada kenyataannya, banyak dari kita punya driver langganan. Nah, itu kenapa? Karena ada trust atau ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak dibentuk oleh sistem, tapi oleh hubungan sosial. Hal yang sama juga terjadi pada pedagang kaki lima. Mereka bisa bertahan bukan hanya karena harga, tetapi karena kedekatan dan relasi dengan pelanggan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kita bisa ngutang dulu karena sudah saling percaya. Nah, dari sini kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa ekonomi informal ini memang bertahan karena kekuatan hubungan sosial. Tapi di sisi lain, kita juga perlu bertanya, apakah sistem seperti ini benar-benar ideal? Karena faktanya, tidak ada jaminan kerja, tidak ada perlindungan hukum, dan tidak pendapatan sering tidak stabil. Artinya, meskipun hubungan sosial membantu mereka bertahan, mereka tetap berada dalam kondisi yang rentan. Dalam perspektif sosiologi, ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur sosial, di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap ekonomi formal. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ada hubungan sosial, kepercayaan, dan kondisi masyarakat di dalamnya. Dan mungkin teman-teman setelah melihat video ini, kita menjadi sadar bahwa ketika kita membeli sesuatu, itu bukan hanya sekedar transaksi saja, melainkan bagian dari hubungan sosial. Saya, Muhammad Izanova, pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal hingga akhir, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're